Salam bahagia. Kita sebagai guru harus terus belajar. Percaya atau tidak, dengan terus belajar, kita akan menjadi pemimpin pembelajaran sebelum kita mendidik anak-anak kita menjadi pemimpin pembelajaran. Nah, untuk terus belajar, kita harus melakukan yang namanya praktik baik. Tahu tidak, praktik baik merupakan komitmen guru untuk terus belajar, seperti yang saya katakan tadi. Jadi dalam situasi atau kondisi seperti apapun, guru harus terus melakukan praktik baik. Praktik baik juga akan membantu guru merefleksikan dirinya sebagai guru dan juga membantu guru untuk melakukan rencana tindak lanjut berikutnya dari praktik baik yang sudah dia lakukan agar menjadi lebih baik lagi. Nah, di masa pandemi COVID-19, SMA Negeri 1 melakukan pembelajaran jarak jauh. Sekarang kita sudah mulai kembali pada pembelajaran luring atau tatap muka. Selama pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran daring, saya ingat saya pernah melakukan beberapa praktik baik. Yang pertama adalah dalam pembelajaran demonstrasi drama. Ketika melakukan demonstrasi drama untuk kelas 11, untuk kelas 11 KD membuat dan mementaskan drama, saat itu saya agak kesulitan pertama kali ketika seorang anak atau siswa harus dikelompokkan dan membuat drama kemudian dipentaskan. Itu sesuatu yang sangat tidak mungkin terjadi saat masa COVID-19. Nah, apa yang saya lakukan? Pada masa awal diberlakukannya pembelajaran dari rumah saja, banyak orang bingung. Tidak hanya siswa, tetapi juga guru dan orang tua. Untuk itu, pada pembelajaran mendemonstrasikan drama tadi, saya meminta siswa menulis naskah drama berkaitan dengan pengalaman mereka menghadapi COVID-19, dan naskah drama itu diperankan bersama dengan keluarga mereka. Apa yang terjadi? Siswa senang melakukannya, divideokan dan dikirim sebagai mata pelajaran bahasa Indonesia. Ternyata COVID-19 berulang tahun. Mata pelajaran drama kembali hadir, tapi pada kelas yang berbeda. Caranya, Namun, saya mengajarkan materi secara daring, kemudian saya memberikan mereka kebebasan untuk memilih naskah yang mereka pentaskan. Mereka juga melatih sendiri naskah itu, dan saya melakukannya dalam 3 tahap. Tahap pertama adalah membuat dalam bentuk audio. Dari pembentukan audio itu, saya memilih peran. Siapa peran yang cocok untuk naskah yang mana? Setelah itu, mereka akan berkumpul pada suatu kelompok di mana mereka memiliki peran yang dimaksudkan tersebut dari materi yang mereka pilih. Setelah itu, mereka mulai belajar bersama-sama secara daring bagaimana memvideokan audio yang sudah dibuat itu. Audio tentunya berdasarkan jalan cerita drama tersebut. Mau tahu hasilnya? Hasilnya terjadilah sebuah pementasan drama secara daring. Nah, bukan hanya itu. Di masa COVID-19, kami juga mendapatkan tawaran pementasan. Dan kami berhasil melakukan pementasan virtual dan temporer di museum dan pementasan budaya di Taman Budaya. Pementasan di Taman Budaya dan juga di Museum Nusa Tenggara Timur. Pada musikalisasi puisi maupun teatrikal yang dipentaskan itu adalah kolaborasi antara guru dan murid. Saya menuliskan naskahnya dan para murid mementaskannya. Mereka berlatih secara mandiri dan itu dilakukan semuanya secara daring. Nah, tiba saatnya kita masuk sekolah. Itu pun merupakan sebuah pertemuan terbatas tatap muka. Pertemuan terbatas tatap muka ini kita lakukan dalam bentuk 2 shift. Shift pertama dan shift kedua. Sekarang giliran praktik pembelajaran apa yang harus kita pikirkan sehingga dalam waktu yang sangat terbatas kita maksimalkan dengan baik. Nah, apa yang saya lakukan? Saya melakukan kolaborasi mata pelajaran. Saya contoh, ketika saya membelajarkan materi laporan hasil observasi, saya melakukan kolaborasi dengan mata pelajaran biologi dan juga dengan mata pelajaran prakarya. Caranya seperti apa? Dalam mata pelajaran biologi itu terdapat observasi. Capaian pendidikan yang ingin dicapai juga observasi. Maka dalam pelajaran bahasa Indonesia itu
menggunakan observasi yang telah dilakukan oleh pelajaran biologi untuk dibuat laporannya, karena dalam laporan atau dalam pembelajaran atau capaian pembelajaran bahasa Indonesia ada yang namanya laporan hasil observasi atau teks LHO, dan akhirnya terjadi kolaborasi. Nah, satu lagi, ketika Anda mempelajari atau ketika anak-anak mempelajari tes LHO, mereka akan berurusan dengan yang namanya kalimat definisi dan deskripsi. Saya memberikan materi, kita berlatih di kelas. Tapi untuk lebih meyakinkan anak memiliki pengalaman belajar, saya meminta anak atau menerapkan kalimat deskripsi dan definisi itu dalam pembelajaran prakarya. Caranya seperti apa? Ketika pembelajaran prakarya meminta anak-anak itu merancang atau mendesain hasil produk, maka bahasa Indonesia meminta mereka untuk mendefinisikan dan mendeskripsikan produknya. Hasilnya, anak-anak melakukannya dengan sangat baik. Saya melakukan namanya pendidikan anti korupsi. Pendidikan anti korupsi itu saya internalisasikan dari capaian pendidikan atau capaian pembelajaran yang ada di kelas bahasa Indonesia menulis puisi. Dari capaian pembelajaran itu saya membentuk yang namanya kelas menulis puisi. Kelas menulis puisi itu saya lebih lagi membuatnya menginternalisasikan nilai-nilai pelajar Pancasila, salah satunya adalah berakhlak pada manusia dan negara, anti korupsi. Dan saya melakukan itu dalam pembelajaran kelas menulis puisi pendidikan anti korupsi. Anak-anak semua merasa senang karena mereka dididik untuk menulis hal-hal yang baik dan mewujudkan nilai-nilai atau mengaplikasikan nilai-nilai baik dalam puisi. Dan tidak itu saja, hasil dari pembelajaran menulis puisi itu atau produk berupa puisi itu kami jadikan kampanye sosial pendidikan anti korupsi, dan kami merekamnya dan melakukan kampanyenya lewat medsos setelah kita rekam dan melegonya ke media sosial YouTube, IG, dan FB. Itu yang dapat saya ceritakan. Praktik baik pembelajaran yang ke-8 yang saya lakukan di masa pandemi adalah menulis buku. Ya, saya terus aktif menulis dan menerbitkan buku. Bahkan buku terbaru saya, Berguru pada Murid, saya melibatkan alumni SMA Negeri 1 Kupang. Anak-anak kelas menulis yang dulu semasa SMA, mereka merupakan anak-anak binaan saya. Kini mereka sudah alumni dan memiliki pekerjaan masing-masing. Walau begitu, mereka bersedia saya ajak untuk berkontribusi dalam penulisan buku Berguru pada Murid. Proses penulisan buku ini kami lakukan secara daring karena beberapa anak atau peserta penulis yang merupakan alumni, mereka berada di beberapa negara, Jepang, Amerika, dan juga Belanda. Tetapi kami tidak patah semangat. Kami terus menyelesaikan buku ini hingga selesai di masa pandemi. Siapapun yang mendengar video saya ingin mengatakan bahwa ketika kita berhadapan dengan sesuatu yang sulit dan tak mungkin, yakinlah bahwa kita bisa melakukan atau mengatasi semuanya dengan baik. Caranya bagaimana? Mulailah dari diri sendiri, karena pendidikan yang paling sulit adalah mendidik diri sendiri. Sampai jumpa, Tuhan memberkati. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Katakan sesuatu tentang sekolahmu. Selamat ulang tahun untuk SMA Negeri 1 Kupang ke-71. Ya, tepuk tangan. Letakkan detak hari pada ungunya penantian. Apakah esok masih jauh? Dia begitu dekat di nafasmu, basah hujan pada coklat tanah, seukur